Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua ya. Pagi ini kita akan belajar masih melanjutkan tentang neraca bahan, tapi khususnya tentang reaksi pembakaran. Dan pada akhirnya nanti kita akan belajar tentang persen ekses udara yang kita gunakan ketika ada proses pembakaran. Namun sebelum masuk ke perhitungan-perhitungannya, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang namanya adalah flue gas atau stack gas. Ini biasa yang keluar dari cerobong. Kalau di pabrik itu ada kayak menara, tapi itu namanya cerobong. Keluar di ujung paling atas itu berupa asap. Yang itu sebetulnya adalah gas hasil pembakaran. Nah, ini adalah semua gas yang dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk uap air. Maka sering disebut basis basah. Kalau bahan yang dibakar itu senyawa hidrokarbon, hasilnya adalah CO2 plus H2O, hasil dari pembakaran. Maka kalau semua hasil pembakaran itu dihitung, baik CO2 misalnya dan yang lain, kalau ada bahan lain tentu ada hasil pembakaran yang lain juga, nggak cuma CO2, dan uap air. Kalau uap air dihitung, maka disebut sebagai basis basah. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa orsat atau basis kering adalah semua gas yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak termasuk uap air. Jadi uap airnya disendirikan. Meskipun pada kenyataannya dalam pembakaran itu menghasilkan uap air, namun tidak dihitung, maka disebut basis kering atau analisa orsat. Kenapa analisa orsat? Karena yang melakukan analisa pertama itu namanya orsat. Prinsipnya analisa orsat itu gas hasil pembakaran diserap dengan uap air, dijenungkan dengan uap air sehingga kemudian dianalisa. Maka uap air hasil pembakaran itu tidak bisa dihitung karena sudah bersatu dengan bahan atau uap air yang dipakai untuk menyerap gas hasil pembakaran tersebut. Karena uap air hasil pembakaran tidak dihitung, maka disebut basis kering. Itu ya, saya ulangi, kalau flue gas itu semua gas termasuk uap air. Kalau basis kering, uap airnya tidak dihitung meskipun ada uap air hasil pembakaran. Nah, ini kalau digambarkan flue gas atau stack gas atau basis basah adalah ini semua dihitung, CO2, CO, O2, N2. Kalau O2, N2 ini biasanya diambil dari udara, biasanya juga ikut keluar bersama gas hasil pembakaran. Kalau ada sulfur, maka hasil pembakarannya menjadi SO2 dan juga ada uap air. Nah, semuanya ini disebut flue gas atau stack gas. Lalu kalau ini SO2 dan H2O dihilangkan, maka disebut flue gas dalam basis kering bebas SO2. Kalau SO2 tidak dihitung, jadi hanya CO2, CO, O2 dan N2. Ini namanya yang kelompok ini namanya flue gas basis kering, flue gas kering dalam basis bebas SO2. Sedangkan kalau yang tidak dihitung itu hanya H2O, jadi yang SO2 ke atas yang ini disebut analisa orsat atau basis kering. Lalu berikutnya udara teoritis atau oksigen teoritis adalah jumlah udara atau oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Sering juga disebut udara atau oksigen yang dibutuhkan. Pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2, sedangkan yang tidak sempurna menghasilkan CO. Kalau senyawa hidrokarbon mengandung C, unsur C, kalau dibakar hasilnya menghasilkan CO2. Kalau sempurna, kalau nggak sempurna menghasilkan CO. Nah, kalau yang teoritis itu adalah jumlah udara. Nah, jumlah udara itu dihitung dari oksigen. Maka di sini udara atau oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Itu namanya udara teoritis atau oksigen teoritis. Sedangkan udara ekses atau oksigen ekses adalah jumlah udara atau oksigen yang berlebih terhadap kebutuhan untuk pembakaran sempurna. Sebagaimana dihitung di poin yang ini. Poin C itu yang ini maksudnya. Jumlah udara atau oksigen yang berlebih terhadap kebutuhan untuk pembakaran sempurna sebagaimana yang dimaksud dengan
kebutuhan untuk pembakaran sempurna, yaitu kebutuhan oksigen untuk pembakaran sempurna. Nah, kalau misalnya kebutuhannya hanya 10 mol, sedangkan yang digunakan itu 12 mol, maka 2 molnya itu kelebihan namanya. Begitu ya. Kemudian, nah ini poin pentingnya juga, perhitungan jumlah udara ekses tidak tergantung pada berapa banyak bahan secara nyata terbakar, tetapi berapa yang dapat terbakar. Jadi intinya, meskipun kenyataannya itu tidak sempurna pembakaran itu, atau pembakaran itu tidak semua bahan yang dibakar itu semua terbakar, meskipun kenyataannya tidak semua terbakar, tapi yang namanya perhitungan jumlah udara ekses tadi dihitung jika pembakarannya sempurna. Saya ulangi ya, perhitungan jumlah udara ekses tidak tergantung pada berapa banyak bahan secara nyata terbakar, tetapi berapa yang dapat terbakar, yang seharusnya terbakar, ya. Bukan yang kenyataannya terbakar, tapi yang seharusnya terbakar. Meskipun hanya terjadi pembakaran sebagian, misalnya C terbakar menjadi CO dan CO2, udara atau oksigen ekses dihitung terhadap proses pembakaran yang hanya menghasilkan CO2. Jadi menghitung udara ekses itu, yaitu jika reaksinya sempurna, reaksi pembakarannya sempurna, yaitu menghasilkan CO2. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO. Persen udara dihitung dengan persamaan ini, persen ekses udara ya, yaitu 100 kali udara ekses dibagi udara yang dibutuhkan. Nah, kalau udara itu kan sebetulnya tidak hanya O2, tetapi yang bereaksi dalam reaksi pembakaran itu O2, maka kita bisa gunakan O2 ekses dibagi 0,21. Kenapa 0,21? Karena O2 di udara itu 21%. Dibagi 0,21, ini juga O2 dibutuhkan dibagi 0,21. Atau bisa juga persen ekses udara sama dengan 100 kali O2 masuk dikurangi O2 dibutuhkan dibagi O2 dibutuhkan. Karena ekses ini kan sebetulnya O2 masuk dikurangi O2 dibutuhkan, ini adalah O2 ekses. Masuk dikurangi dibutuhkan itu sama dengan ekses. Persen ekses udara itu ekses dibagi yang dibutuhkan. Dibutuhkan di sini adalah dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Saya ulangi lagi, tadi sudah disebutkan sebelumnya. Atau bisa juga persen ekses udara itu dihitung dari 100 kali O2 ekses dibagi O2 masuk dikurangi O2 ekses. Karena O2 masuk itu sama dengan O2 dibutuhkan ditambah O2 ekses. Berarti O2 dibutuhkan kan sama dengan masuk dikurangi ekses kan. Nah, kan gitu. Jadi dibolak-balik sama, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa persen ekses udara itu dihitung dari O2-nya, O2 yang bereaksi untuk pembakaran, yaitu udara atau O2 ekses dibagi udara atau O2 dibutuhkan. Nah, ekses itu sama dengan masuk dikurangi dibutuhkan. Dibutuhkan bisa juga dihitung dengan masuk dikurangi ekses. Tergantung mana yang diketahui dari soal itu nanti kalau menghadapi soal. Nah, contohnya ini. Suatu cairan mengandung H2 dan C dengan komposisi 88% C dan 12% H2. Ingat di sini cairan, maka persennya ini adalah persen massa, bukan persen mol ya. Persen massa. Cairan tersebut diuapkan kemudian dibakar dengan udara kering. Udara kering artinya udara itu tidak mengandung uap air, sehingga menghasilkan gas hasil pembakaran basis kering. Tadi sudah disebutkan basis kering itu tanpa uap air ya. Dengan komposisi sebagai berikut, yaitu CO2 13,4%, O2 3,6% dan N2 83,0%. Apakah ada H2O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran ini? Nah, sebetulnya ada, tetapi tidak dihitung dalam komposisi ini, maka disebut basis kering. Pertanyaannya adalah hitung berapa kilogram mol gas hasil pembakaran dihasilkan tiap 100 kg cairan. Nanti kita lihat gambarnya supaya mudah membayangkannya. Nah ini. Jadi cairan itu disebut F, karbonnya 88% atau 0,88, H2-nya 0,12 atau 12%. Dibakar dengan udara, udara itu simbolnya A.
terdiri dari 0,79. Ini persen, kalau dibuat persen 79%. Nah, ini persen mol karena ini udara, gas bentuknya. Kalau cairan itu persen massa. O2-nya 21% atau 0,21 mol, fraksi mol. Kalau gas itu persen atau fraksi mol, kalau cair itu persen atau fraksi massa. Nah, hasilnya itu adalah gas hasil pembakaran basis kering dan H2O. Jadi H2O-nya itu dipisahkan di sini. Jadi sebetulnya reaksi pembakaran itu menghasilkan CO2, O2 sisa, N2 sisa, dan H2O. Tapi H2O tidak dihitung atau tidak dimasukkan di sini, tapi dipisah. Komposisi ini tidak menghitung adanya H2O meskipun ada hasil H2O dari reaksi pembakaran. Maka disebut basis kering tadi ya. Nah, kemudian basisnya adalah 100 kg mol gas kering atau G. Kita buat neraca atom. F, A ini yang masuk, W dan G yang keluar. Atom yang terlibat dalam reaksi pembakarannya adalah C, H2, O2, dan N2. O2 dan N2 ini dari udara. Oh ya, sekali lagi ini ketentuan yang umum ya. Atau kalau tidak ada penjelasan lain, udara itu selalu mengandung N2 0,79, O2-nya 0,21. Kecuali kalau dinyatakan lain atau komposisinya dalam kondisi tertentu tidak seperti ini. Tetapi kalau tidak diberi penjelasan, maka kita asumsikan udara itu selalu mengandung N2 0,79 dan O2 0,21. Nah, karena tadi persennya itu persen massa, ini 0,88, lalu harus dibagi 12, yaitu massa atomnya C, supaya ini berubah menjadi mol. Nah, ini dulu ya, C, F kali 0,88 dibagi 12 plus 0. Kenapa 0? Karena di A arus masuk yang A ini tadi udara, ini tidak mengandung C, tidak ada C, maka hasilnya 0. Plus sama dengan 0, yaitu C di W ini 0. Betul enggak? C di W, ini W, tidak ada C ya, ini hanya H2 dan O2. Plus G, 100 kali 0,134. Nah, C-nya itu ini 0,134 karbonnya ini. Kalikan G-nya. G-nya tadi 100 karena ini tetap sebagai basis. Untuk H2-nya sama dengan C, itu F kali 0,12. Kalau ini 0,88, maka H2-nya 0,12 dibagi 2 karena massa atomnya H2 itu 2. Plus 0 sama tadi kalau di udara tidak ada H2 sama dengan W ya, H2 itu berubah menjadi W, jadi H2 itu adanya di sini nggak ada, di sini nggak ada. H2 itu adanya hanya di W ini tadi, maka langsung di sini W plus 0 karena di G tidak ada H2 tidak ada H2. Lalu atom O2, jadi kalau atom H itu jadi H2 karena ini diatomik, O juga O2, N juga N2 ya. Di F ini O2 nya nggak ada karena F hanya terdiri dari C dan H2, plus A kali 0,21 karena O2 di udara itu 21% atau 0,21 komposisinya, kalikan A itu udaranya, sama dengan yang keluar itu O2 ada di W. Nah, kenapa ini setengah? Karena dalam 1 mol H2O itu O2-nya setengahnya gitu ya. Dalam 1 mol H2O, O2 ada setengahnya, setengah dari molnya H2O. Kalau H2O-nya itu W, maka O2 dalam W itu setengahnya. Plus O2 yang di G itu 100 kali 0,134 plus 0,036. 100 itu dari G-nya ya. Lalu kenapa ini 0,134 ditambah 0,036? Karena O2 itu ada di CO2 dan O2 itu sendiri. CO2-nya 0,134, O2-nya 0,036. Sedangkan N2 di F nggak ada, di umpan karena umpan itu hanya mengandung C dan H2. Lalu di udara itu 0,79 kali A. Sama dengan yang di W. W tidak ada N2 karena W itu hanya H2O.
plus yang di G. G itu N2 nya 0,83, maka di sini 100 kali 0,83. Nah, dari sini kita bisa menghitung semuanya yang ditanyakan itu, F, W, dan A. Karena G sudah diketahui sebagai basis ya. G-nya sudah tahu 100, tinggal menghitung A, W, dan F. Nah, A-nya bisa dihitung dari sini kan. Ini hitung A nanti dimasukkan ke sini ketemu W masukkan sini nanti ketemu F, gitu caranya. Jadi ini neraca atom, menghitung neraca berdasarkan atomnya. Nah, ini nanti dilanjutkan sendiri, saya hanya berikan contoh seperti ini. Kemudian nanti saya akan berikan latihan berikutnya dengan angka yang berbeda untuk memperdalam penguasaan materi ini, khususnya soal yang seperti ini, karena tugas kemarin sudah baru sebagian yang mengerjakan, yang lain belum karena ada remedi. Begitu untuk pagi hari ini. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan mengerjakan tugas di model yang nanti akan saya siapkan. Terima kasih.